Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin gure-gure ulun tuan, urang si ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari sejenak kita mengulangi kembali pembelajaran kaitan dengan masalah tauhid. Pada pagi yang mulia ini kita akan membahas secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membuka kitab Hudhudi halaman 58. Shad. Fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Maka bermula ini 6 segala sifat. Yang pertama dinamakan nafsiyah dan dianya itu wujud, dan 5 sesudahnya adalah salbiyah. Shin ay hadhihi allati taqaddamat minal 'ishrinal wajibati sittu sifatin al-ula minha tusamma sifatun nafsiyatun. Bermula ini yang telah terdahulu daripada 20 yang wajib itu 6 sifat. Yang pertama daripadanya 6 itu dinamakan akan sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Wasifatun nafsiyatu hiya allati la tu'aqqalu dzatu biduniha. Dan bermula sifat nafsiyah itu dianya itulah allati yang tidak dita'akulkan akan zat dengan tanpanya sifat. Wasalbiyatu hiya ma dalat ala nafyi ma la yaliqu billahi jalla wa azza. Dan sifat salbiyah itu sesuatu yang menunjuki di atas menafikan ma yang tidak layak ia dengan Allah Jalla wa Azza. Sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita ketahui ada 20. Yang pertama wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun.
Kemudian sifat yang 20 itu terbagi menjadi 4. Yang pertama dinamakan dengan nafsiyah. Yang kedua dinamakan dengan salbiyah. Yang ketiga dinamakan dengan ma'ani. Dan yang keempat dinamakan dengan maknawiyah. Yang masuk di dalam nafsiyah satu sifat, yaitu wujud. Yang masuk di dalam salbiyah 5 sifat: qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Yang masuk di dalam ma'ani 7 sifat: qudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar, kalam. Yang masuk di dalam ma'nawiyah juga 7: qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Apa itu nafsiyah? Nafsiyah adalah sifat yang tidak tertaakul zat dengan tanpanya sifat. Itu nafsiyah. Artinya satu kondisi yang diterima oleh akal zat itu benar-benar ada, benar-benar mawujud pada khariji, bila mana zat itu bersifat dengan sifat tersebut. Artinya tidak bisa diterima oleh akal ada zat apabila zat tidak bersifat dengan sifat tersebut, yaitu sifat wujud. Kenapa demikian? Karena sifat wujud ini adalah sifat yang menentukan adanya zat. Apabila tidak ada sifat tersebut, zat juga tidak ada. Karena arti daripada wujud ada. Zat akan menjadi ada apabila zat bersifat dengan ada. Karena seandainya zat tidak bersifat dengan ada, pastinya zat bersifat dengan tiada. Apabila zat bersifat dengan tiada, berarti zat tidak ada. Makanya dinamakan sifat tersebut adalah sifat nafsiyah, sifat yang menetapkan zat itu benar-benar ada. Yang kedua dinamakan dengan sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Ma dallat ala nafyi ma la yaliqu billah. Sifat yang menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi zat. Jadi sifat salbi itu tidak ada pada zat. Pakiban makna sifat salbi hana ba'dzat. Sifat salbi tersebut hana menyatu dengan zat. Yang menyatu dengan zat ataupun dinamakan dengan sifat subuti, senantiasa tetap dengan zat, yaitu sifat nafsi dan sifat ma'ani. Sedangkan sifat salbi, yang pertama
hakikatnya itu tidak ada. Makna tidak ada, tidak maujud pada kharit, sekalipun maujud pada zihir. Pakiban maksud hana maujud pada kharit, hantar rempa untuk tanuk kalon handa walau Allah membuka hijab untuk tanuk raba pihan juga. Makanya sifat salbi itu ma'dum. Gepesebut sifat salbi kepada zat untuk menolak segala sesuatu yang tidak layak bagi zat. Contoh, sifat salbi pada Allah kidam. Kidam itu tidak menetap dengan zat. Na idu kidam bak zat hana. Pakan syid gepesebut ke zat Allah kidam, karena tidak layak zat Allah itu hudus. Karena yang layak dengan hudus itu bukan Tuhan, melainkan makhluk. Karena tidak layak Tuhan itu hudus, maka wajib dengan sendirinya yang layak bagi Tuhan adalah kidam. Contoh yang sebanding dengan sifat salbiah menyebab makhluk teh, contoh sering ulun tuan boh contoh cantik tu. Cantiknya hana itu ba'zat tu. Cuma gepu sebut cantik kepada zat karena tidak layak. Zat itu apabila dikatakan jelek. Naidu cantik ba'zat hana. Yang naidu ba'zat putra. Mata sayu, rambut ikal, kulit kuning langsat. Yang naidu ba'zat cantik hana naidu ba'zat tu. Contoh lain sifat salbi tu mahal, muhai. Yang sifat salbi tu. Kenapa benda itu dikatakan mahal? Karena tidak layak benda itu dikatakan murah. Oh wate tapegah berlian mahal. Na itu sifat mahal bak berlian hana. Gepu sebut mahal karena tidak layak berlian itu murah. Yang itu bak zat berlian putra berkilat-kilat. Ketika diasah musagawa-sagawa, licin dan sebagainya, mehai hanai dua bak berlian. Gepu sebut mehai karena handayak murah. Begitulah sifat salbi. Jadi kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, itu tidak ada pada zat. Makanya sifat tersebut bukan sifat subuti, hanya menetap dengan zat. Tapi sifat tersebut hanya menolak yang tidak layak bagi zat. Disebutkan kidam karena tidak layak hudus zat Allah. Disebutkan baqa karena tidak layak fana zat Tuhan. Disebutkan mukhalafatuhu lil hawadih karena tidak layak zat Tuhan itu sama dengan zat makhluk. Sifat Tuhan itu sama dengan sifat makhluk. Perbuatan Tuhan itu sama dengan perbuatan makhluk. Qiyamuhu binafsi, Tuhan itu berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain, karena tidak layak apabila Tuhan butuh kepada bantuan. Wahdaniyah, esa, tidak layak Tuhan itu berbilang-bilang. Berbilang-bilang pada zatnya, berbilang-bilang pada sifatnya. Tidak layak. Bagaimana yang dimaksud dengan berbilang-bilang pada zat? Zat Allah itu kumpulan daripada beberapa jirim seperti zat manusia. Itu tidak layak. Zat katanya manusia yang na ulai, na mata, na hidung, na punyung, na jarau, na kaki. Zat Allah tidak demikian. Zat Allah tidak memiliki wajah. Zat Allah tidak memiliki tangan. Makanya perlu ditakwilkan di dalam ayat Al-Quran ketika kita dapati wajhullah. Apa itu wajhullah? Zatuhu, zatnya Allah.
Yadullah, tangan Allah. Apa yang dimaksud dengan tangan Allah? Milkuhu, kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah. Karena apabila Allah memiliki tangan, apabila Allah memiliki muka, berarti wujud keserupaan antara Allah dengan kita makhluk. Padahal Allah mukhalafatuhu lil hawadits. Tidak ada sedikit pun wajah keserupaan dianya Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sedikit pun keserupaan antara Allah dengan makhluk. Begitu pula sifat Allah tidak ada ta'addud. Artinya Allah tidak memiliki banyak sifat yang sama. Kelagi kita nyawa tengku. Kita nyawa le kudrah, le iradah, le ilmu. Contoh, kudrah kita nyawa ruh ubid hana sama dengan kudrah kita nyawa karemaja. Kudrah kita nyawa kemampuan kita nyawa karemaja hana sama le dengan kemampuan kita nyawa ahwate katuha. Iradah kehendak, baro kehendak kita nyawa hawa tebu lemak, orang nyawa kadang ke hawa tebu gurih, singoh kadang ke hawa tebu putih. Kalau ilmu juga demikian. Maka ilmu untuk mengendarai kendaraan tidak boleh dipakai ilmu tersebut untuk mengajarkan ilmu kitab. Ilmu membaca kitab tidak boleh dipakai untuk ilmu yang lain. Beda-beda ilmu. Allah apakah ada demikian? Tidak. Maka tidak ta'addud sifat Allah. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat yang benar-benar mawujud. Kalau seandainya Allah membuka hijab, memungkinkan kita melihat sifat tersebut. Sebagaimana Allah telah memperlihatkan kalamnya kepada Nabi Allah Musa, kepada Nabi Muhammad dan sebagainya. Dan sifat itu tidak diperdapatkan kecuali bersamaan dengan zat. Han mungkin sifat tersebut idang kedrawa. Punya bahasa katanya. Bermakna han mungkin idang kedrawa. Sifat tersebut senantiasa menyatu dengan zat. Han terempak mengkleh. Contoh sifat ma'ani lagi putih. Putih sifat ma'ani. Hitam sifat ma'ani. Panjang sifat ma'ani dan menyebab makhluk. Na terempak panjang ketika panjang hana musapat dengan zat hana. Baru terempak panjang menyemusapat ngen renong. Gekunlah renong panjang. Musapat ngen tameh. Mahan hana. Makanya miana urung pegah longkalan panjang nyan hamgin. Longkalan putih nyan mustahil. Putih baru nak musapat ngen beton. Musapat ngen cat. Musapat ngen kulit urang. Nyan sifat ma'ani. Dan melaziminya bagi suatu hukum. Ketika sifat ma'ani itu berada pada zat, melahirkan suatu hukum bagi zat yang dinamakan dengan ma'nawiyah. Makanya yang dimaksud dengan ma'nawiyah satu kondisi yang selalu melazimi dengan ma'ani. Contoh, panjang iduk bak renang, takun yang panjang. Putih iduk bak beton, takun yang putih. Maka pakena yang panjang karena pada zat kaiduk sifat panjang. Pakena yang putih karena badat kaiduk sifat putih. Pakena takun yang tembun karena badat kaiduk sifat tembun. Yang bingkeng karena badat iduk sifat bingkeng. Maka yang itu maknawiyah, hukum yang lahir bagi zat dengan sebab zat itu adanya sifat ma'ani. Kebenaran maknawiyah.
Karena adanya kudrah pada zat Allah, makanya dikatakan kepada zat Allah kaunuhu qadiran, keadaan zat Allah yang maha kuasa. Karena adanya iradah pada zat Allah, dikatakan kepada zat Allah muridan, yang berkehendak. Karena adanya ilmu, makanya dikatakan aliman, yang berilmu. Karena adanya sama pada zat, dikatakan sami'an, yang mendengar, hingga sampai mutakalliman. Kemudian 20 sifat tersebut semuanya masuk di dalam makna la ilaha illallah. Bukan dalam kalimat, tetapi di dalam makna la ilaha illallah. Karena arti daripada la ilaha illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftakiran ilaihi kullu ma adahu. Tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap sesuatu selainnya, dan tidak ada yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap sesuatu, dan tidak ada yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap sesuatu selainnya, illallah, kecuali Allah. Menyebahasa singkat, pakiban makna la ilaha illallah, hana lain zat yang terkaya dan hana lain zat yang senantiasa segala sesuatu membutuhkan dirinya, illallah, kecuali zat bernama Allah. Yang arti daripada la ilaha illallah. Karena yang dimaksud dengan ilahun di dalam kalimat la ilaha illallah ataupun uluhiyah adalah istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Yang arti ilahun, bermakna ilahun terkaya Tuhan daripada tiap-tiap sesuatu lainnya, dan berhajat tiap-tiap sesuatu selainnya kepadanya. Yang arti ilahun, menyebahasa singkat, hana butuh Tuhan tersebut kepada yang lain, dan butuh segala yang lain kepadanya. Yang makna ilahun. Jadi ketika tak artikan ilahun istighna, hana butuh, dan tak artikan ilahun iftiqar, yang lainnya selalu butuh kepadanya, maka dikelompokkan sifat 20 tersebut menjadi dua. Yang pertama dikelompokkan kepada istighna, yang kedua dikelompokkan kepada iftiqar. Artinya dari sifat 20 itu menunjuki bahwa zat Allah itu istighna. Ada sifat-sifat dari sifat 20 tersebut menunjuki bahwa Allah itu istighna, tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Juga dari sifat 20 itu menunjuki bahwa Allah itu iftiqar, semuanya selalu butuh kepada Allah. Maka istighna dan iftiqar. Putra istighna, sifat-sifat yang menunjuki bahwa Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Putra iftiqar, sifat-sifat yang menunjuki bahwa segala sesuatu, siapapun dan apapun selalu butuh kepadanya. Sifat istighna dari sifat 20 yang wajib. Yang pertama, saboh dari sifat nafsi wujud. Yang kedua, pitboh dari sifat salbi qidam.
baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Kemudian leboh daripada sifat ma'ani, sama, basar, kalam. Leboh tu daripada sifat ma'nawiyah, sami'un, basirun, mutakallimun. Berarti dari 20 sifat yang wajib pada Allah, 11 sifat yang wajib itu masuk dalam istighna. Artinya 11 sifat ini menunjuki Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Paduk tu tinggal si kurang tu. Si kurang tu daripada sifat yang wajib pada Allah masuk dalam iftiqar. Dah si kurang tu sabah daripada salbi wahdaniyah, petbah daripada ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayah. 4 lagi daripada ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun. Maka 9 sifat ini menunjuki bahawa semua makhluk senantiasa selalu butuh kepada Allah. Lalu masuk pula di dalam istighna 11 sifat yang lain lawan daripada yang wajib, dinamakan dengan sifat mustahil. Lawan daripada wujud, adam. Lawan daripada qidam, hudus. Lawan daripada baqa, fana. Lawan daripada mukhalafatu lil hawadis, mumasalatu lil hawadis. Lawan daripada qiyamuhu binafsih, muhtajun li ghairih. Kemudian lawan daripada sama. Putar lawan sama, summun. Lawan daripada basar, umyun. Lawan daripada kalam, bukmon. Lawan daripada sami'un, asammon. Lawan daripada basirun, putra, a'ma. Lawan daripada mutakallimun, abkam. Berarti 11 yang mustahil lawan daripada 11 yang wajib pertama masuk dalam istighna. Yang wajib 11, yang mustahil 11, padukah 22. Dalam iftiqar 9 yang wajib, dan masuk pula 9 lawannya, yaitu yang mustahil. Lawan daripada wahdaniyah, ta'addud, berbilang-bilang. Lawan daripada qudrah, ajidzun. Lawan daripada iradah, karahatun. Lawan daripada ilmu, jahlun. Lawan daripada hayyah, mautun. Lawan daripada qadirun, ajidun, yang lemah. Lawan daripada muridun, karihun, yang terpaksa, yang benci, yang tidak berkehendak. Lawan daripada alimun, jahilun, yang bodoh. Lawan daripada hayyun, mayyitun. 9 yang wajib tambah 9 yang mustahil, sama dengan 18. Kemudian masuk di bawah mukhalafatuhu lil hawadis. Karena mukhalafatuhu lil hawadis tergolong kepada sifat istighna. Di bawah mukhalafatuhu lil hawadis masuk lagi 2 sifat. Tah itamong di bawah mukhalafatuhu lil hawadis, yang pertama sifat harus. Tah sifat harus, tidak wajib bagi Allah menciptakan makhluk, pula tidak wajib meninggalkannya. Artinya tidak menciptakan. Artinya harus bagi Allah menciptakan, harus pula tidak menciptakan.
Lawan daripada sifat harus satu. Lawan sifat harus, wajib bagi Allah menciptakan makhluk ataupun wajib bagi Allah tidak menciptakan makhluk. Kedua, meno paduboh 11 tambah 11 22 tambah 2-nya paduka 24. Ada lagi, tolong masuk di bawah mukhalafatul lawadi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau Allah berbeda dengan makhluk berarti Allah tidak mengambil kepentingan atas segala perbuatannya dan atas segala hukum-hukumnya. Karena kalau makhluk mengambil kepentingan atas segala perbuatan dan mengambil kepentingan atas segala hukum. Berbeda Allah dengan makhluk. Berarti Allah tidak mengambil kepentingan. Karena 25 lawan daripadanya dah lawan. Berarti sama dengan makhluk. Allah mengambil kepentingan atas segala perbuatan dan hukum. Karena 26. Berarti 26 masuk di dalam istighna. Lam iftikar yang kana 18. Si kurang wajib dan si kurang mustahil. Rupanya masuk dalam iftikar, menunjuki semua makhluk itu butuh kepada Allah. Dalam iftikar yang pertama, semua makhluk itu hudus. Ban-bandum makhluknya baharu. Pun hana kududo waruna untuk kahana lilau. Karena makhluknya kan hudus kadim, berarti hana butuh ke Tuhan. Makanya semua makhluk itu hudus. Karena kurang belah. Lawan daripadanya, semua makhluk itu kadim. K20 dalam masuk dalam iftikar. Kainat tidak mampu memberikan bekasan dengan tabiatnya. Kainat tidak mampu memberikan bekasan dengan tabiatnya. Contoh kainat. Makna tabiat dengan zatnya. Kainat tidak mampu memberikan bekasan apapun dengan zatnya. Contoh kainat lagi makanan. Makanan tidak mampu melahirkan kenyang. Air tidak mampu memberikan hilang haus. Berarti makanan butuh kepada bantuan Allah supaya mampu melahirkan kenyang. Air butuh kepada bantuan Allah ketika diminum orang agar melahirkan hilang haus. Artinya putra, kan makanan yang bitrawa ke getanya, kan ia yang populeh gerah getanya. Persit sebab pajuh makanan lahir trawa karena Allah gepopuleh trawa. Sebab tajib ia lahir pulih gerah dengan sebab Allah pulih gerah. Artinya hana lazim malzum. Ketika tapajuh makanan pasti terawa. Ketika tajib ia pasti pulih gerah. Salah. Ataupun dinyatakan yang memberikan kenyang adalah Allah. Cuma asai tapajuh makanan pasti gepelahi kenyang. Salah syid. Yang keyakinan orang bodoh. Begitu pula yang populeh gerah Allah, tapi asai tajib ia pasti gepopuleh gerah. Nyan pi bangai. Karena pekon bisa terjadi sebaliknya. Na yang jib ia hana pulih gerah, na yang hana jib ia tapi hana gerah. Na yang hana pajuh makanan tapi terau, na yang pajuh makanan mentang dua. Itulah kejadian pada kenyataan. Makanya yang ia tiket lazim malzum yang geken bodoh. Maka semua kainat tidak mampu melahirkan bekasan dengan tabiatnya. Lawannya satu. Semua tabiat mampu melahirkan bekasan. Karena 22. Sabote masuk dalam iftikar.
Dah sabotek masuk dalam iftikar, semua kainan ataupun semua makhluk tidak mampu melahirkan bekasan dengan kuwah, kekuatan yang diberikan kepadanya. Termasuk bagiannya manusia, kudrah. Menyekudrah katanya mampu melahirkan sesuatu, berarti le katanya hana butuh kepada Allah, mampu tak pelahir kedrawa. Begitu pula anak jarawa, han mampu melahirkan apapun. Maka salahnya tikut bila mana meyakini gerak cincin dengan sebab gerak anak jari tangan. Itu salah. Karena anak jari tangan tidak punya kekuatan untuk melahirkan bekasan apapun. Hana mampu. Maka yang penggerak encin Allah, yang penggerak anak jarau Allah. Berbetulan ketika menggerak anak jarau, gerak encin. Berarti semua kainat tidak mampu melahirkan bekasan apapun dengan kuahnya. Saka han mampu ipu mameh, walaupun bak saka na sebab mameh. Apui han mampu ipu tutu, walaupun bak apui na sebab tuum. Sawat ipu tutu Allah, sawat ipu mameh Allah. Paduka karena 20 bulan. 26 masuk dalam istighna, 24 masuk dalam iftikar, maka jadilah 50. Nyoke ia tiket 50. Maka ketika tabuh makna la ilaha illallah, perja ke makna hana lain zat yang memiliki segala sifat istighna dan segala sifat iftikar, illa melainkan zat yang memiliki istighna dan iftikar, itulah zat bernama Allah. Makanya la ilaha hana lain Tuhan. Pakon hana karena hana lain yang memiliki sifat istighna dan sifat iftikar. Karena baru sahaja ke Tuhan harus, mesti, wajib memiliki segala istighna dan iftikar. Zat lain yang memiliki istighna dan iftikar tidak ada. Karena tidak ada satupun zat lain yang memiliki istighna dan iftikar, makanya tidak ada satupun zat lain yang sah menjadi Tuhan. Nyo ke dasar hana zat lain yang memiliki istighna dan iftikar, makanya hana sah dia ke Tuhan. Kecuali yang memiliki istighna dan iftikar, itulah zat bernama Allah. Makanya Allah lah yang sangat-sangat layak menjadi Tuhan. Sedangkan la ma'buda, la mawjuda, jih makna lain. Maka la ma'buda, tidak ada zat yang patut disembah dengan sebenar-benarnya. Pakon hana zat lain yang patut disembah dengan sebenar-benarnya, karena hana zat lain yang layak menjadi Tuhan. Illa kecuali zat yang patut disembah dengan sebenar-benarnya, karena zat itulah yang layak menjadi Tuhan, itulah Allah. Begitu pula nantinya la maujudah bihaqqin, la matluba bihaqqin, la maqsuda bihaqqin, sama. Cuma lain tingkatan tauhidnya. Nyo kamu ho nunggu kan? Nyo taulang bek gadah li, yang bek gadah. Jadi 50 itamong di dalam makna la ilaha illallah daripada sifat 20 yang wajib, sedangkan 20 tu itamong di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Dari sifat yang wajib barasul, dari sifat yang mustahil, dari sifat yang harus, dan daripada dakwahnya Rasul, sehingga hinan 20 untuk. Maka la ilaha illallah hinan 50, Muhammadur Rasulullah hinan 20, gepenanlah ia tiket 70. Ia tiket 20 kajian tu dari wujud sampai mutakallimun. Ia tiket 50 ka selesau yaknya itamong lam la ilaha illallah. Ia tiket 70 pi kabereh. Maka kasih endau kabereh mendung. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.